Oke. Sekarang saya hanya menyimpulkan tentang arti pentingnya pengembangan KUB Poktan. Pertama, menumbuhkan kepercayaan dan semangat gotong royong sesama anggota KUB. Kenapa ini saya garis bawahi? Karena kalau kita tidak kasih pemahaman, otomatis anggotanya kita itu untuk apa? Ogah-ogahan saja. Ini saya hanya simpulkan yang tadi ya. Terus terciptanya penumpukan modal bersama. Dari mana kelompok mau punya modal? Kalau misalnya anggotanya saja tidak mau. Kemarin ada usulan dari teman kita bahwa kenapa Poktan tersebut tidak dikasih dana stimulan. Itu Ritsi paling tolak sekali untuk pemumpukan modal. Karena kenapa? Ritsi ingin mengajak Poktan untuk bisa belajar untuk menabung, menyisihkan penghasilannya dari hasil pertaniannya. Jangan seperti yang ada setelah diberikan saprodi, digunakan habis, tidak ada yang tersisa. Mau beli pupuk dengan bibit itu sudah tidak ada kasnya, sudah pakai tapi dijual, tidak disisihkan lagi untuk pembelian berikutnya. Jadi teman-teman harus ingat, harus ada memberikan pemahaman kepada Poktan untuk pemumpukan modal atau menyisihkan hasil pertaniannya, jualannya. Terus kalau kita punya KUB itu kita dapat mengatasi masalah persaingan usaha, karena kita ada 25 orang kan, dibanding cuma kita sendiri-sendiri saja. Betul atau tidak? Terus bisa meningkatkan penghasilan ekonomi anggota kelompok yang sebagai tujuan utama kita. Jadi jangan dilupa, ini terus saja kita ungkapkan. Kalau perlu berkali-kali, tujuan utamanya kelompok ini untuk peningkatan ekonomi kita. Terus menciptakan inovatif produk barang dan jasa. Jadi tadi kita sudah dengar ya, jangan jual gabah, tapi jual jangan jual beras, tapi jual yang packingnya bagus. Ya, tepung beras. Jadi itu semua dibilang inovatif. Supaya apa? Nilainya juga meningkat. Terus menciptakan lapangan kerja bagi anggota. Kalau misalnya Poktan, contoh ya Poktan padi sawah. Padi sawah itu kalau kita tidak buat KUB, kerjanya itu terus, Pak, menanam, tumbuh, memelihara, panen, itu saja kan. Tetapi kalau kita bentuk KUB, kelompok usaha bersama, ada lapangan kerja baru, tapi buat anggota tersebut juga, iya kan? Apakah itu dari buat tepungnya, atau istrinya, atau KWT-nya, itu bisa menjadi lapangan kerja baru lagi. Terus menambah pengetahuan dan pengalaman anggota. Jangan menanam padi itu terus dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak ada kegiatan tambahan. Oke, next. Next. Pak Untung. Tujuan pengembangan KUB, pemberdayaan SDM, SDI di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita sudah bentuk KUB, SDA-nya Poktan juga meningkat, SDM-nya meningkat, terus SDA yang ada juga kita bisa memanfaatkan. Halo, kayaknya banyak diskusi sendiri. Halo. Ada mengantuk? Terus mendirikan dan mengelola usaha bersama untuk kesejahteraan
kesejahteraan anggota melalui usaha off-farm atau pemasaran dan pengembangan bisnis dan on-farm atau budidaya. Ini tadi yang kita, kenapa saya hanya tulis ini, karena ini sesuai dengan surat yang kita diberikan. Jadi ini dulu ya. Untuk tadi nanti kita akan bahas tersendiri. Terus petani dapat mengimplementasikan agribisnis pertanian, mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Kenapa yang poin 4 ini dimasukkan? Ketika kita usaha sendiri-sendiri, tidak mungkin ada yang mau bina kita. Untuk apa kita pergi bina cuma satu orang? Pasti kita cari yang berkelompok. Contoh tadi sudah dijelaskan sama Pak Made. Ketika usahanya sudah maju, KUR, bank, mitra itu datang sama mereka, bukan mereka yang mengemis, karena sudah maju pembinaan. Mereka ingin dibina, tapi bukan individu ya. Terus mendapatkan value change terhadap hasil pertanian, artinya kita ada nilai tambahnya produk yang kita jual. Misalnya tomat, jadi apa tomat? Saus. Beras jadi tepung. Pisang jadi peye. Ada pisang peye. Oh, pisang. Oke, next. Ini syarat-syarat pembentukan KUB, bisa adanya anggota dan kelompok dengan tujuan bersama, terus adanya komitmen yang sama, adanya administrasi yang lengkap, terus aturan kelompok, modal bersama, dan pertemuan rutin. Harus ini hanya beberapa poin yang wajib ya, dan teman-teman sebenarnya banyak juga. Kenapa ada komitmen? Ini yang perlu kita tegaskan sama Poktam. Jadi sekembalinya dari sini silakan kumpul dulu sama Poktamnya. Saya lihat ini teman-teman, ada Poktamnya yang sudah tidak, istilahnya sudah tidak mau berkelompok, masih tetap dipaksa-paksa, sementara dia tidak mau. Caranya bagaimana? Kita harus PDKT lagi, ya kan? Jangan lagi kita modif. Saya dengar pas ada pertemuan, lagi ini tidak mau. Nah, sampai pernah di kepala desa apa itu, Pak desanya sendiri menyampaikan kalau misalnya mereka tidak hadir pertemuan bulanan, kalau ada pembagian saprodi jangan dulu dikasih. Karena kalau saprodi mereka datang, sekalinya pertemuan bulanan tidak datang. Terus pertemuan rutin bulanan ya, rutin ini tadi sudah disampaikan itu sangat penting sama Pak Made juga. Karena di situ kita bisa bahas tentang permasalahan, terus proposal apa yang kita mau ajukan, terus rencana kerja kita, di situ semua kita bahas. Kalau administrasi yang pembentukan itu hanya kayak sebenarnya umum saja ya. Ini nanti akan saya share juga ke teman-teman. Administrasi kelompok, terus kelengkapan pendukung itu kayaknya ini sudah banyak kan yang dibuat kan? Ada sudah lengkap, sudah ada beberapa yang ada kan? Halo. Ini banyak yang sudah buat atau belum? Ini hanya secara garis besar, tetapi ada yang
yang bisa kita kurangi, ada yang bisa kita tambah. Hanya menjadi rujukan saja. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin mau bertanya atau ada yang ingin saya persilakan. Mau kasih saya makanan? Oke, silakan. Tolong mic mode. Itu Yusuf. Baik, terima kasih Bu. Jadi terkait UB memang ada beberapa kendala yang kami sering hadapi di lapangan. Yang pertama mungkin memang minat petani terhadap untuk kegiatan UB ini sangat kurang. Yang kedua Bu, keterbatasan modal usaha. Ya yang namanya usaha bersama itu pasti modalnya harus secara bersama-sama juga. Di sisi lain, untuk akses keuangan itu di KUR yang ada di Kabupaten Kolaka, setelah beberapa bulan yang lalu kami sosialisasi dari pihak bank mengenai KUR itu, memang belum ada KUR yang bank yang keluarkan di Kabupaten Kolaka untuk KUR dalam bentuk kelompok, masih dalam bentuk perorangan. Itu yang jadi kendala. Kemarin penyampaian dari pihak bank, baru 2 kabupaten yang bisa mengeluarkan KUR dalam bentuk kelompok. Salah satunya di Kendari dengan di Kabupaten Bumbana. Itu yang jadi pokok permasalahan kita di Kolaka. Terus yang lain Bu, ini di desa Lantingan saya memang ada satu koperasi itu tergabung 3 kelompok. Jadi koperasi itu terbentuk sejak tahun 2010 dan sampai sekarang masih berjalan. Kebetulan beliau yang Pak Haji Sila ini sebagai pendamping program dulu. Ya harapannya kelompok Bu, dia sudah tidak bisa membentuk usaha baru lagi. Jadi yang ada ini mungkin bisa dikembangkan menjadi usaha bersama. Dalam artian tadinya 3 kelompok yang tergabung dalam koperasi itu, ya harapannya nanti ke depannya semua kelompok yang binaan RITSI itu bisa bergabung di dalam koperasi itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Kayaknya sama dengan teman tadi, bisa ya bisa tidak. Iyanya karena kalau misalnya tomat itu dikelola oleh kelompok, dikumpul secara bersama-sama, terus dijual ke misalnya itu sebagai pembeli, itu bisa. Ini ada keuntungan di situ dan itu masuk ke kelompok. Tidaknya kalau misalnya itu orang per orang, ibu beli sama orang per orang, itulah untuk keuntungan pribadi. oke, terima kasih. Bagaimana maksudnya bisa iya, bisa tidak, bisa jelaskan? Baik, dalam bahasa bisa iya, bisa tidak di sini menurut pandangan saya Bu, kalau bisa iya, pertama dia membantu kelompok untuk pemasaran secara umum. Yang tidaknya di sini karena keuntungan dia peroleh sendiri. Nah, itu alasannya kenapa. Itu saja Bu, terima kasih. Oke. Di desa Tiu. Kebetulan saya pindah di desa Tiu untuk tahun ini. Oh gitu ya. Ya, kebetulan di wilayah dampingan saya itu adalah rata-rata petani kakao dampingan dari PT Mars. Jadi kami diskusi dengan pendamping dari PT Mars terkait hasil produksi kakao di sana. Jadi untuk hasil yang didapat oleh kelompok kita bicara kemarin itu sekitar Rp50 1 kilonya. Jadi ini kami khususkan untuk kelompok tani Rp50. Tapi ini belum sementara kita diskusikan. Jadi sebenarnya Bu, kebetulan saya sendiri di sana adalah agen dari PT Mars untuk
biji basah. Kebetulan kami memang sudah dikeluarkan fee yaitu Rp200. Jadi kembali saya diskusikan bahwa bagaimana caranya supaya kelompok bisa berkembang. Jadi kami minta sekitar Rp50 untuk kelompok tani. Itu. Oke, tapi yang saya ingin tahu apakah keuntungannya itu diperoleh atau diambil oleh 1-2 anggota atau kelompok atas nama kelompok atau poktan tersebut? Kalau makanya Bu, untuk tahun ini kami usahakan untuk yang Rp50-nya kembali ke kelompok. Jadi kebetulan di desa itu ada 3 kelompok komoditi kakao. Jadi ini sementara kami diskusikan Rp50-nya untuk kelompok, untuk tabungan kelompok. Ya. Jadi selain itu, selain tadi keuntungan Rp50, ada lagi konsep terbaru. Ini terkait dengan saprodi. Jadi setiap petani yang menerima biji basah, kami ada buku catatan, dia semacam menabung. Tergantung apakah Rp50.000 setiap kali menimbang atau Rp20.000. Jadi uangnya nanti itu untuk pembelian pupuk.